Apa dinamika ini akan berpengaruh kepada outlook untuk pasar surat utang kita? Oke, harusnya sih kalau kita lihat sih masih quite positif begitu ya. Karena berdasarkan dot plot, kalau yang dikeluarkan oleh Fed waktu Desember, sebetulnya mereka masih ada punya ruang untuk 2 kali lagi penyesuaian. Mungkin tidak akan terjadi pada akhir bulan ini, tapi mungkin pada kuartal pertama dan nanti mungkin kuartal ketiga misalnya di tahun ini. Dan ini membuka ruang juga sebetulnya untuk BI masih untuk menurunkan suku bunga. Kemarin saya lihat sebetulnya yang kami lihat itu harusnya BI bahkan lebih cepat sih. Waktu Oktober, Pilpres kita baru, Pak Prabowo baru masuk, masih dengan semangat pemulihan ekonomi dan sebagainya. Harusnya BI waktu itu mengambil tindakan. Tetapi memang kita waktu itu lihat juga bahwa rupiah dalam tekanan. Tapi apapun yang terjadi, rupiah itu pasti akan dalam tekanan karena memang kita lihat fear yang tadi balik ke US dollar. Jadi akhirnya yang mungkin dilihat juga oleh otoritas moneter sampai dengan akhir tahun, sekalipun mereka tidak menurunkan suku bunga, rupiah masih dalam tekanan dan bahkan kita tutup di atas 16.000 begitu. Itu yang menjadi salah satu faktor yang mungkin kemarin akhirnya Pak Peri sesuai dengan apa yang dianjurkan juga oleh pemerintah selaras dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo, apalagi sekarang 100 hari boleh dibilang 3 bulan pertama beliau di dalam pemerintahannya itu dilihat bahwa memang prioritasnya selain memang ada infrastruktur dan sebagainya mungkin tidak ini, tapi yang pasti untuk pemulihan ekonomi pro-growth adalah memang dengan caranya dengan menurunkan suku bunga. Itu memang yang dilihat oleh mungkin otoritas moneter sekarang. Jadi harusnya kalau memang itu yang terjadi dan memang masih ada kemungkinan bahwa penurunan suku bunga akan terjadi, harusnya yield yang kita lihat sekarang, seperti yang kita sudah lihat di yield di SRBI yang sudah mulai pelan-pelan turun dengan memang pemotongan suku bunga yang terjadi kemarin. Minggu lalu kita masih lihat 1 tahun itu sudah di bawah 7%, average-nya 6,98, harusnya Jumat ini dilelang sudah sekitar 6,9 sampai 6,95. Sementara kalau kita lihat obligasi negara kita yang sangat menarik, bahkan di akhir Desember sampai 7,3 untuk 10 tahun. Tapi itu juga karena ketakutan, karena kita lihat US Treasury waktu itu mencapai 4,8, hampir ke 5% seperti yang tadi disampaikan. Akhirnya sekarang sudah ada di level 7,1 sampai 7,2. Dengan yield yang sangat menarik tersebut, saya rasa kalau offshore sekarang masuk, mereka pasti akan ngincer yang 10 tahun ataupun mungkin benchmark series lain, SBN yang memang masih mempunyai yield yang lebih tinggi katakan dibandingkan RCRBI misalnya yang sudah di bawah 7%. Oke. Nah, sementara ada sentimen lain yang juga mungkin akan berpengaruh begitu kepada pasar surat utang seperti misalnya kebijakan dari pemerintah ya yang berkaitan dengan rencana revisi ketentuan durasi penempatan DHE begitu di dalam negeri menjadi sekitar 12 bulan atau 1 tahun begitu. Nah, seperti apa mungkin efeknya ini juga akan memberikan gejolak ya ataupun juga akan memberikan pergerakan kepada pasar surat utang kita? Sebetulnya kebijakan DHE itu cukup positif sih dalam hal memang untuk memang pengendalian devisa di dalam negeri. DHE kita sebetulnya cukup fleksibel, hanya sebatas sumber daya alam. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga yang lain, mungkin mereka secara keseluruhan justru hasil devisa ekspor keseluruhan. Dan itu persentasenya besar, di atas 50 sampai 70, sementara kita mungkin hanya 30%. Tetapi sekali lagi, tahun lalu kita dihadapkan kepada suku bunga yang memang masih tinggi, belum ada menurun, akhirnya memang terjadi perebutan likuiditas di pasar. Sehingga akhirnya memang untuk perusahaan-perusahaan sampai harus menempatkan, walaupun hanya 3 bulan sih waktu itu, tetapi rasanya untuk cash flow dan sebagainya memang agak berat. Karena memang kalau memang ditempatkan 3 bulan atau memang harus ada keperluan dolar funding lagi, berarti kan harus minjem lagi sementara mereka sudah menempatkan. Dan di satu pihak perbankan pun menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dari DHI. Akhirnya yang terjadi adalah perebutan likuiditas tahun lalu. Tetapi mungkin sekarang BI melihat, sekarang Fed sudah menurunkan suku bunga dengan cepat dan dilihat lagi bahwa tahun ini akan ada lagi penurunan suku bunga. Jadi kita coba tawarkan kepada nasabah mungkin lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan oleh bank-bank regional. Tetapi itu sebetulnya cukup baik dalam hal memang Bank Indonesia mempunyai cukup banyak instrumen apabila nanti terjadi inflow lagi masuk. Jadi bukan saja bisa masuk di obligasi negara, tetapi memang ada kelebihan dolar bisa masuk ke DHE. Tetapi untuk saat ini dalam jangka pendek saya belum melihat positifnya dari hal tersebut. Walaupun memang itu suatu hal yang baik dimiliki sebagai salah satu instrumen moneter yang memang cukup baik untuk pengendalian
likuiditas US dollar lah begitu. Oke, baik. Nah, outlook nih tadi berkaitan dengan likuiditas begitu ya, dengan adanya dinamika ini sendiri seperti apa Anda melihat mungkin likuiditas untuk pasar keuangan kita sejauh ini dan di sepanjang tahun 2025 ini? Kalau berbicara likuiditas US dollar sebetulnya cukup banyak. Likuiditas dolar hariannya itu ada 8 sampai 9 miliar yang akhirnya masuk akhir hari ke BI term depo juga. Jadi sebetulnya liquidity dolar banyak, cuman memang kita lihat interbank ataupun pihak perbankan masih menahan. Mungkin memang ada kebutuhan loan dan sebagainya, jadi memang itu memang masih ada di pihak perbankan. Kalau untuk rupiah, memang kita terbentur kemarin karena memang banyak juga dana yang masuk akhirnya misalnya ke SRBI. SRBI sempat lebih dari, kalau kita lihat posisinya sangat 900 T lebih, bahkan sampai 1000 T sempat itu yang masuk ke sana. Jadi memang kalau kita lihat sampai akhir tahun ditambah juga dengan penutupan tahun kemarin, jadi akhirnya likuiditas memang agak ketat. Tetapi harusnya diuntungkan juga bahwa memang fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia banyak, instrumen moneter yang ada banyak, entah itu fasilitas repo dan sebagainya. Jadi sebetulnya likuiditas walaupun perlahan-lahan memang turun, tetapi memang untuk rupiah saja yang mestinya masih harus dilihat lah begitu. Oke, baik. Nah, di tengah berbagai tadi ya sentimen, dinamika yang cukup banyak yang mengejutkan begitu di awal tahun 2025 bisa kita katakan cukup ramai begitu dalam beberapa waktu terakhir. Strategi yang akhirnya bisa dilakukan untuk menghadapi situasi yang cukup penuh dengan dinamika ini sendiri seperti apa, Pak Birger? Ya, nah mestinya sih pihak perbankan sekarang akan lebih memasuki tahun 2025, kita sebetulnya sudah diingatkan waktu akhir tahun oleh Bank Indonesia juga melalui pertemuan tahunan BI di akhir November bahwa memang tahun 2025 adalah tahun yang memang kekuatannya ada di US dollar. Jadi itu menjadi salah satu hal yang akhirnya memang BI dengan segala cara mengeluarkan instrumen termasuk tadi instrumen moneter yang bisa membantu. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu hal yang memang perlu diwaspadai oleh perbankan di samping memang likuiditas rupiah juga yang memang akan menjadi perhatian. Jadi pihak perbankan pun pasti akan melihat bagaimana cost of fund dan sebagainya, apakah memang likuiditas yang ada cukup paling tidak untuk memang membantu terutama operasional perbankan sebagai financial intermediary di sistem perbankan begitu sih.